Hai teman semua, selamat datang di Alpha Channel. Kali ini ada sebuah video tentang fakta-fakta menarik yang ada di dunia. Dunia memiliki berbagai macam fakta menarik untuk dibahas. Sebagian besar orang mungkin cukup asing dengan fakta-fakta ini, guys. Dan berikut ini beberapa fakta menarik yang perlu kita ketahui. Laut mengandung lebih dari 200.000 virus yang berbeda. Di dalam laut, terdapat juga ribuan jenis mikroorganisme termasuk virus. Nah, baru-baru ini penelitian menunjukkan bahwa laut mengandung lebih dari 200.000 virus yang berbeda. Fenomena ini menyoroti kompleksitas dan keanekaragaman hayati yang ada di dalam ekosistem laut. Penelitian tersebut dilakukan oleh para ilmuwan dari University of Arizona dan Ohio State University yang mengumpulkan sampel air laut dari berbagai lokasi di lautan global. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap liter air laut mengandung rata-rata lebih dari 150.000 sekuens virus yang berbeda. Para ilmuwan juga menemukan bahwa sekitar 80% dari sekuen virus yang ditemukan adalah virus yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya. Studi ini memberikan wawasan baru tentang mikroba laut dan peran penting mereka dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Meskipun istilah virus seringkali dikaitkan dengan penyakit dan infeksi, sebagian besar virus yang ditemukan di laut tidak berbahaya bagi manusia. Sebaliknya, virus laut memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Beberapa virus laut dapat mengendalikan populasi bakteri, sianobakteri, dan fitoplankton yang berlimpah di lautan. Mereka bertindak sebagai agen pengendalian alami untuk menjaga kestabilan rantai makanan laut dan siklus nutrisi. Penemuan lebih dari 200.000 virus di dalam laut juga menunjukkan potensi besar dalam bidang penelitian dan pengembangan obat-obatan. Banyak virus laut yang memiliki sifat unik dan struktur molekuler yang dapat dimanfaatkan dalam pengobatan dan terapi gen. Studi lebih lanjut tentang virus laut dapat membantu mengungkapkan potensi baru dalam pengembangan antibiotik, antiviral, dan obat-obatan lainnya. Namun perlu diingat bahwa penelitian ini masih dalam tahap awal dan masih banyak yang perlu dipelajari tentang virus laut. Fakta berikutnya ada salju di Gurun Sahara. Teman-teman tentu sudah tidak asing lagi dengan Gurun Sahara yang merupakan daerah terpanas dan terkering di dunia. Tempat ini tentu terkenal dengan pasir gurunnya yang luas dan sinar matahari yang menyengat. Tapi tahukah kalian guys, kalau di Gurun Sahara pernah turun salju? Fenomena alam langka ini memang mengejutkan banyak orang. Gurun Sahara adalah gurun terbesar di dunia dan terletak di Afrika Utara. Dengan luas sekitar 9,2 juta kilometer persegi, Gurun Sahara mencakup sebagian wilayah Afrika Utara, melintasi 11 negara, termasuk Aljazair, Libya, Maroko, Nigeria, dan Sudan. Gurun Sahara terkenal karena landscape-nya yang kering dan gersang, dengan sedikit vegetasi dan curah hujan yang sangat minim. Di beberapa daerah, terdapat gundukan pasir yang membentuk gurun pasir yang indah. Sementara di daerah lain, terdapat dataran batu atau padang pasir yang luas. Keajaiban alam ini terjadi pada bulan Februari tahun 2023. Wilayah selatan Gurun Sahara
yang biasanya dipanaskan oleh sinar matahari yang menyengat, tiba-tiba diliputi oleh salju yang putih bersih. Peristiwa ini menjadi viral di media sosial dan menarik perhatian dunia. Salju yang turun di Gurun Sahara merupakan hasil dari berbagai faktor yang jarang terjadi secara bersamaan. Salah satu faktornya adalah pola cuaca yang tidak biasa di kawasan tersebut. Biasanya Gurun Sahara mengalami musim panas yang kering dan panas, dengan suhu mencapai lebih dari 50 derajat Celcius. Namun pada saat itu, tekanan atmosfer di wilayah tersebut mengalami perubahan mendadak yang menyebabkan penurunan suhu secara drastis. Selain itu, fenomena ini juga dapat terkait dengan perubahan iklim global yang sedang terjadi. Dalam beberapa dekade terakhir, suhu bumi meningkat secara signifikan akibat aktivitas manusia. Ada banyak aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer. Perubahan iklim ini dapat menyebabkan pergantian cuaca yang tidak biasa, hingga salah satunya turunnya salju di wilayah yang seharusnya tidak pernah mengalaminya. Peristiwa ini sebenarnya bukanlah yang pertama kali, guys. Dalam sejarahnya, tercatat beberapa kejadian turunnya salju di gurun ini. Salju yang turun di Gurun Sahara pernah terjadi sebelumnya, yaitu tahun 1979 dan tahun 2016. Meskipun begitu, pada beberapa peristiwa sebelumnya, salju yang muncul tidak sebanyak pada tahun 2023. Fakta berikutnya adalah dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Dokter gigi, profesi yang mungkin dianggap modern dan terkait erat dengan perkembangan ilmu kedokteran zaman ini, sebenarnya memiliki jejak yang sangat tua dalam sejarah umat manusia. Penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry memberikan bukti konkret tentang keberadaan praktek kedokteran gigi pada masa lalu. Dalam penelitian tersebut, tengkorak manusia yang berasal dari rentang waktu antara 7.500 hingga 1.000 tahun yang lalu ditemukan dengan bukti boran pada giginya. Penemuan ini sendiri cukup mengejutkan karena menyoroti kecanggihan dan perhatian manusia kuno terhadap kesehatan gigi. Namun, bukti lebih lanjut dari penelitian lain menambah dimensi baru dalam pemahaman kita tentang sejarah dokter gigi. Dalam tengkorak manusia yang berusia sekitar 14.000 tahun, ditemukan gigi yang terkena karies di rahang, yang jelas-jelas telah diolah secara manual dengan alat-alat sederhana. Gigi tersebut tampaknya telah digosok dan digores, menunjukkan upaya manusia kuno untuk mengobati masalah gigi. Kedua penemuan ini memberikan landasan yang kuat untuk menyimpulkan bahwa praktek kedokteran gigi sudah ada sejak zaman kuno. Hal ini juga menyoroti pentingnya kesehatan gigi dalam kehidupan manusia, bahkan sejak ribuan tahun yang lalu. Fakta bahwa manusia prasejarah telah memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk merawat gigi dengan metode yang mungkin primitif namun efektif, memberikan gambaran tentang seberapa jauh peradaban manusia telah berkembang. Sebagai sebuah profesi yang memiliki akar yang dalam sejarah manusia, dokter gigi terus berkembang dan menghadapi tantangan baru seiring dengan perubahan zaman. Namun, jejak yang mereka tinggalkan dalam sejarah manusia akan selalu menjadi pengingat dan pentingnya kesehatan gigi dalam kehidupan kita sehari-hari.
Fakta menarik berikutnya adalah tidak ada Coca-Cola di Korea Utara dan Kuba. Coca-Cola, merek minuman ringan yang sangat terkenal di seluruh dunia, hampir dapat kita temukan di hampir setiap negara. Namun, ada dua negara yang menarik perhatian karena mereka menjadi pengecualian dari daftar negara yang menjual Coca-Cola secara resmi. Salah satu alasan utama mengapa tidak ada Coca-Cola di Korea Utara adalah karena ideologi dan isolasi politik negara tersebut. Korea Utara terkenal sebagai negara yang menerapkan ideologi Juche yang mengutamakan kemandirian dan otonomi dalam segala aspek kehidupan negara. Dalam menghadapi pengaruh globalisasi, Korea Utara telah memilih untuk membatasi keterbukaan terhadap pengaruh dunia luar, termasuk produk dari perusahaan-perusahaan asing seperti Coca-Cola. Sebagai negara yang terisolasi secara politik dan ekonomi, Korea Utara telah memilih untuk mengandalkan produksi dalam negeri dan impor terbatas untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Hal ini berdampak pada penolakan untuk mengizinkan perusahaan asing termasuk Coca-Cola beroperasi di negara tersebut. Oleh karena itulah tidak ada Coca-Cola yang terjual secara resmi di Korea Utara. Di sisi lain, Kuba juga merupakan negara di mana Coca-Cola tidak beredar secara resmi. Sejarah Kuba yang terlibat dalam Perang Dingin dan pengaruh negara sosialis ini telah memberikan dampak pada ekonomi dan politik negara itu. Setelah Revolusi Kuba pada tahun 59 yang terpimpin oleh Fidel Castro, hubungan antara Kuba dan Amerika Serikat mulai memburuk. Dan pada tahun 62, Amerika Serikat memberlakukan embargo ekonomi terhadap Kuba. Embargo ini mengakibatkan berkurangnya akses Kuba terhadap produk-produk Amerika, termasuk Coca-Cola yang merupakan simbol ikonik dari kapitalisme Amerika. Meskipun beberapa produk Amerika Serikat telah kembali terizinkan di Kuba setelah embargo diperlonggar, Coca-Cola masih belum diizinkan masuk secara resmi ke pasar Kuba. Fakta berikutnya adalah ada sungai di bawah laut. Di dunia ini masih banyak fenomena alam yang belum diketahui dan membuat ilmuwan penasaran. Salah satunya ditemukannya fenomena sungai di bawah Laut Hitam. Sungai bawah laut di Laut Hitam pertama kali ditemukan oleh Dr. Dan Persson dan timnya dari University of Leeds pada tanggal 1 Agustus 2010. Mereka menemukan bahwa sungai tersebut merupakan saluran air asin yang mengalir deras di sepanjang dasar Laut Hitam dan melewati Laut Hitam. Sungai tersebut memiliki panjang 60 km, lebar 0,97 km, dan kedalaman 35 meter. Kecepatan alirannya adalah 4 mil per jam dan membawa 22.000 meter kubik air per detik. Untuk diketahui, sungai bawah laut hanya dapat dijelajahi melalui kendaraan bawah air khusus karena kekuatan dan ketidakpastiannya. Penemuan tersebut mengkonfirmasi keberadaan perairan semacam ini, dan ilmuwan di seluruh dunia mempertimbangkan kemungkinan adanya lebih banyak sungai di bawah laut dan di dasar laut. Alasan terbentuknya sungai tersebut bisa bermacam-macam. Kadang-kadang sungai bawah laut berasal dari bagian yang lebih besar dari laut di bawahnya dan mengalir, serta membawa banyak sedimen. Lalu seiring waktu, aliran itu mengubahnya menjadi sungai lengkap yang memiliki badan sungai sendiri. Temuan serupa muncul di tahun 2017. Ahli oseanografi asal Perancis bernama Yves Cousteau menemukan Cenote Angelita, aliran sungai di bawah laut perairan semenanjung Yucatan, Meksiko. Adanya aliran sungai di Cenote Angelita disebabkan keberadaan hidrogen sulfida yang ada di tempat tersebut.
Fakta menarik berikutnya adalah pulau yang menghilang di es Antartika. Beberapa waktu yang lalu, ilmuwan akhirnya menemukan fakta terbaru tentang apa yang ada di bawah es abadi Antartika. Para ilmuwan dunia berhasil memetakan gunung, lembah, dan ngarai yang tersembunyi di bawah es Antartika. Dan peta ini telah mengungkapkan bahwa di bawah Antartika ini terdapat daratan terdalam di bumi, dan diharapkan akan membantu memperkirakan hilangnya es di masa depan. Benua Antartika di bagian selatan yang beku hanya terlihat datar dan terdapat hamparan es abadi yang luas. Tapi ternyata, di bawah lapisan es yang terakumulasi selama ribuan tahun itu, terdapat sebuah benua kuno. Benua dan pulau kuno itu ternyata memiliki tekstur seperti pulau-pulau di bumi. Tekstur dari pulau kuno itu ternyata memiliki sebuah petunjuk penting untuk memprediksi bagaimana dan kapan es akan mengalir dan wilayah es mana yang paling rentan di dunia yang memanas ini. Memahami es yang mengalir di Antartika menjadi penting ketika bumi semakin menghangat seperti yang dirasakan saat pemanasan global seperti ini. Jika semua es di Antartika mencair, es itu akan menaikkan permukaan laut global hingga 200 kaki atau 60 meter. Melelehnya air Antartika ini tidak serta-merta secara langsung dan dalam waktu yang dekat. Tetapi, hal ini bisa mengimplikasi jika sebagian kecil benua Antartika mencair, hal ini akan memiliki efek global yang menghancurkan bumi dan isinya. Hal ini juga dituliskan dalam data dan bukti ngarai terdalam di planet bumi yang ada di Antartika ini. Dengan mempelajari berapa banyak es yang mengalir melalui daerah sempit tertentu yang dikenal sebagai palung Denman setiap tahun, para peneliti menyadari bahwa es itu harus menyelam setidaknya 11.000 kaki atau 3.500 meter di bawah permukaan laut untuk menampung semua volume air beku. Fakta menarik berikutnya adalah hewan laut yang bisa mengubah jenis kelamin. Siapa yang tidak kenal ikan Nemo, guys? Ikan berwarna oranye cerah ini menjadi karakter utama di film animasi Finding Nemo. Ternyata punya kemampuan untuk berganti kelamin, guys. Ikan Nemo atau dikenal juga dengan ikan badut atau clownfish adalah hewan hermafrodit, yaitu hewan yang memiliki dua alat kelamin, yaitu jantan dan betina dalam satu individu. Ikan Nemo memiliki tubuh berwarna oranye cerah dengan 3 garis putih vertikal yang dikelilingi oleh tepi hitam halus. Ukurannya bervariasi, antara 6 hingga 18 cm tergantung spesies. Tubuhnya berbentuk oval dengan sirip punggung yang tinggi. Ikan Nemo kerap ditemukan di wilayah Indo-Pasifik, termasuk Indonesia, Jepang, dan Australia Utara. Ikan Nemo hidup di kedalaman maksimal 15 meter, terutama di sekitar anemon laut seperti Heteractis magnifica, Stichodactyla gigantea, dan Stichodactyla mertensi. Anemon ini memberikan perlindungan dari predator dalam hubungan simbiosis mutualisme. Ikan Nemo adalah omnivora. Mereka memakan plankton kecil, alga, dan sisa makanan dari anemon. Dalam akuarium, mereka bisa diberi makanan seperti cacing darah, cacing sutra, dan artemia yang kaya nutrisi untuk mendukung pertumbuhan mereka. Meskipun dapat diberi roti, pemberian makanan ini tidak disarankan terlalu sering karena kurang sesuai dengan kebutuhan alaminya. Untuk mengetahui bagaimana ikan Nemo dapat mengubah jenis kelaminnya, perlu diulas bagaimana mereka bereproduksi. Ikan Nemo adalah hermafrodit protandrous, artinya semua ikan Nemo berkembang sebagai jantan. Tetapi,
memiliki kemampuan untuk berubah menjadi betina. Sekelompok Nemo yang tinggal bersama di anemon inang biasanya terdiri dari pasangan yang sedang berkembang biak dan beberapa individu muda. Nemo betina mengendalikan jantan dominan agar tidak berubah menjadi betina, sedangkan jantan mengendalikan individu muda agar tidak menjadi jantan dewasa. Jika sesuatu terjadi pada betina, Nemo jantan akan berubah menjadi betina dengan cepat dan ukurannya bertambah besar. Proses kawin dimulai 3 hingga 5 hari sebelum pemijahan. Awalnya ikan Nemo jantan mempersiapkan sarang di permukaan batu atau karang dekat anemon, umumnya tepat di bawah tentakel anemon atau di dasarnya. Mendekati pemijahan, betina membantu membersihkan sarang sebesar 4-10 cm dari kotoran dan alga. Ikan Nemo betina akan bersenang-senang dengan menggosokkan perutnya di atas sarang hingga mengeluarkan telur, yang kemudian menempel pada substrat. Jantan berenang di belakang betina dan membuahi telur-telur tersebut. Antara 100 hingga 1000 telur diletakkan dalam beberapa kali pemijahan. Jumlahnya tergantung pada usia betina. Selama 6 hingga 7 hari berikutnya, Nemo jantan dan betina saling menjaga sarang. Setelah telur menetas, larva diangkut oleh arus laut ke kolom air tengah hingga ke atas. Hingga sekitar 7 hari, larva-larva itu akan menjadi penghuni ikan Nemo yang siap mencari anemon inang mereka sendiri. Fakta berikutnya adalah madu tidak pernah kadaluarsa. Pada tahun 2015, arkeolog menemukan pot berisi madu yang usianya sudah mencapai 3000 tahun di sebuah makam Mesir. Setelah dicicipi, ternyata rasanya tetap lezat dan manis, sama seperti madu pada umumnya. Semenjak itulah madu disebut sebagai satu-satunya makanan yang dapat bertahan lama bahkan selamanya. Madu berwarna kuning agak kecoklatan, rasanya manis dan teksturnya kental. Makanan ini bisa dikonsumsi langsung atau diolah menjadi bentuk makanan lainnya. Lalu mengapakah madu tidak memiliki masa kadaluarsa? Madu bisa bertahan lama karena nektar bunga bercampur dengan enzim yang dimiliki lebah. Perpaduan antara keduanya telah mengubah komposisi nektar dan memecahnya menjadi gula yang sifatnya lebih sederhana. Tidak hanya itu, enzim bernama oksidase glukosa yang dimiliki lebah dapat menciptakan cairan yang sangat asam dengan tingkat kelembapan rendah, sehingga mencegah pertumbuhan bakteri dalam nektar. Hal ini menjadi faktor utama mengapa madu bisa bertahan lama atau bahkan tidak mempunyai masa kadaluarsa. Selain karena reaksi biologis dari lebah, faktor tempat penyimpanan madu juga sangatlah berpengaruh. Madu harus disegel dan disimpan dengan benar supaya kelembapan udaranya tidak dapat terserap ke dalam madu yang bersifat higroskopis atau mengandung sedikit air. Sayangnya, madu yang tidak mempunyai masa kadaluarsa adalah madu murni, artinya madu yang benar-benar diambil langsung dari sarang lebah tanpa melalui proses kimiawi. Biasanya madu yang dijual di pasaran sudah melewati berbagai proses, misalnya dipanaskan untuk meningkatkan warna dan tekstur madunya. Madu yang dijual di pasaran sudah mengalami tahap pasteurisasi atau sterilisasi kuman dengan cara dipanaskan, sehingga sejumlah nutrisi bermanfaat dari madu dapat hancur atau hilang. Madu murni mempunyai kandungan gula alami yang sangat tinggi.
Kandungan inilah yang menghambat pertumbuhan bakteri atau jamur. Dan tidak hanya itu, sedikit kandungan air dalam madu murni membuatnya memiliki tekstur yang sangat kental. Kekentalan ini menyebabkan gula dapat terfermentasi dan oksigen menjadi tidak mudah larut dalam madu murni. Selain karena gulanya terfermentasi, madu murni juga mempunyai enzim khusus yang berperan untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Madu memang tidak bisa kadaluarsa, tetapi kualitasnya bisa menurun, bahkan menyebabkan penyakit. Hal ini dikarenakan madu bisa terkontaminasi bakteri, ragi atau jamur yang datangnya dari serbuk sari, saluran pencernaan lebah, debu, udara, kotoran, serta bunga. Selain karena terkontaminasi, kualitas madu juga bisa menurun ketika salah cara penyimpanannya. Mikroba akan lebih mudah masuk ketika tempat penyimpanan madu tidak disegel dengan benar. Misalnya dengan dibiarkan terbuka selama beberapa saat, hal ini dapat meningkatkan kadar air dalam makanan ini. Fakta menarik berikutnya adalah hujan ikan di Honduras. Mendengar kata hujan, pasti kita akan berpikir itu hal biasa yang sering terjadi di beberapa negara. Tetapi ketika kita mendengar ada hujan ikan di salah satu negara, pasti kita akan berpikir itu hal yang mustahil terjadi. Sebuah kota yang terletak di Amerika Tengah, kota Yoro yang terkenal di Honduras, memiliki fenomena alam yang unik di mana banyak ikan yang jatuh dari langit. Fenomena ini telah dilaporkan di seluruh dunia, dan kota Yoro di Honduras menjadi satu-satunya tempat di mana fenomena aneh ini dilaporkan terjadi setiap tahun. Terkadang beberapa kali dalam setahun. Kejadian hujan ikan ini berlangsung selama beberapa menit, dan ikan yang turun dari langit bisa berasal dari hampir semua jenis, termasuk ikan air tawar dan ikan air laut. Hujan ikan merupakan kejadian cuaca yang aneh tapi nyata. Hal ini ditandai dengan hujan atau jatuhnya ikan secara bersamaan dengan tetesan air di sebelahnya. Dalam peristiwa ini, tornado kecil menyebut ikan keluar dari habitatnya dan mengangkatnya ke awan badai. Hujan ikan terjadi akibat badai tropis. Ketika terjadi hujan lebat dan badai, muncullah semburan air yang besar di laut dan besaran air di dalam air yang menghasilkan angin puting beliung yang begitu kuat di dalam air sehingga mengangkat hewan-hewan yang ada menuju badai langit. Di langit. Jadi ketika hujan datang, ikan-ikan pun berguguran. Kejadian hujan ikan ini masih belum dipahami secara pasti. Walaupun ada beberapa teori yang dikemukakan yang menjelaskan bagaimana fenomena ini bisa terjadi. Salah satu teorinya adalah bahwa hujan ikan mungkin disebabkan oleh badai tropis yang membawa ikan dari laut dan membawanya ke atmosfer, di mana ikan tersebut kemudian jatuh bersama dengan air hujan. Teori lainnya adalah bahwa fenomena hujan ikan ini mungkin disebabkan oleh tromben air, yaitu angin yang sangat kuat yang membawa air dari laut dan membawanya ke atmosfer, membawa ikan bersamanya. Sampai saat ini, fenomena hujan ikan ini masih belum dipahami secara pasti dan membutuhkan lebih banyak penelitian untuk memahami secara mendalam bagaimana fenomena ini bisa terjadi.
Fakta berikutnya adalah pohon akasia di Afrika berkomunikasi satu sama lain. Pohon akasia memiliki sistem akar yang kompleks dan luas. Akar-akar ini tidak hanya mencari air dan nutrisi, tetapi juga berfungsi sebagai jalur komunikasi. Ketika satu pohon menghadapi ancaman seperti serangan hama atau kekurangan, akarnya mengirim sinyal ke pohon-pohon akasia lain di sekitarnya. Ketika akar akasia terluka, mereka melepaskan senyawa kimia yang disebut fitokimia. Senyawa ini berfungsi sebagai sinyal peringatan. Pohon-pohon tetangga yang menerima sinyal itu dapat mengubah perilaku mereka. Misalnya, mereka dapat meningkatkan produksi senyawa kimia yang membantu melawan serangan hama atau mengurangi penguapan air untuk mengatasi kekeringan. Fenomena ini dikenal sebagai Wood Wide Web atau jaringan luas di dalam kayu. Hal ini menggambarkan hubungan kompleks antara pohon melalui akar dan mikroba tanah. Pohon-pohon saling berkomunikasi, berbagi sumber daya, dan membentuk jaringan yang mendukung keberlanjutan ekosistem. Adanya komunikasi ini memungkinkan pohon-pohon akasia untuk bekerja sama dan melindungi satu sama lain. Mereka dapat berbagi informasi tentang ancaman dan mengambil tindakan kolektif. Dalam beberapa kasus, pohon yang lebih tua dan lebih kuat bahkan dapat memberikan nutrisi tambahan ke pohon yang lebih muda dan lemah. Jadi setiap kali Anda melihat pohon akasia, ingatlah bahwa di bawah tanah, mereka sedang berbicara satu sama lain dengan cara yang luar biasa. Fakta berikutnya adalah Hawaii adalah tempat terbaik untuk melihat pelangi. Fenomena alam indahnya pelangi memang bisa kamu temukan di berbagai tempat di penjuru dunia manapun. Namun, jika biasanya kemunculan pelangi agak langka dan jarang ditemukan, lain halnya dengan apa yang ada di Hawaii. Sebuah studi terbaru menunjukkan bahwa Hawaii menjadi tempat terbaik di dunia untuk melihat pelangi. Selain di sana kita bisa menemukan pelangi yang muncul sepanjang hari, Hawaii disebut-sebut memiliki bentuk pelangi terindah di dunia. Profesor dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Kelautan dan Bumi Universitas Hawaii yang bernama Stephen Businger, dalam jurnal ilmiahnya yang bertajuk Bulletin of the American Meteorological Society, menyebutkan beberapa alasan kenapa Hawaii harus dinamai ibu kota pelangi dunia. Businger mengatakan, pelangi di Hawaii sangat umum dan sangat memukau. Bahkan, wisatawan dapat dengan mudah menyaksikan fenomena unik ini yang muncul di beberapa tempat di Hawaii. Lalu, apakah yang menyebabkan Hawaii dianugerahi banyak pelangi? Menurut Businger, hal ini dikarenakan letak geografis Hawaii yang sangat mendukung proses penciptaan pelangi. Businger mengatakan ada beberapa hal yang membuat pelangi dapat dengan mudah tercipta di Hawaii. Kombinasi unik angin pasat, awan kumulus, medan pegunungan, serta udara yang bersih menjadikan Hawaii sebagai iklim yang sempurna untuk penciptaan pelangi. Selain itu, secara kultur, Hawaii sangat erat kaitannya dengan pelangi. Dalam mitologi tradisionalnya, pelangi merupakan elemen signifikan di berbagai kisah yang lahir di negara bagian Amerika Serikat itu. Pelangi juga dipercaya masyarakat setempat sebagai jalan bagi orang meninggal untuk menuju surga.
Businger menganalisis bagaimana pelangi telah menjadi bagian penting dari budaya Hawaii. Businger beserta beberapa rekan kerjanya juga tengah mengembangkan aplikasi yang bernama Rainbow Chase. Aplikasi ini nantinya dapat membantu wisatawan dan masyarakat Hawaii untuk menemukan tempat di mana pelangi akan muncul. Fakta berikutnya adalah sebuah desa di Belanda hanya mempunyai kanal. Desa Giethoorn adalah sebuah desa kecil di Belanda yang dikenal dengan keindahan serta ketenangannya. Tak hanya indah dan tenang, desa ini juga punya keunikan. Berbeda dengan wilayah lain, Giethoorn sama sekali tidak punya jalan raya. Bahkan tidak ada mobil di desa ini. Alih-alih jalan raya yang terbuat dari aspal, jalan di desa ini digantikan oleh kanal. Tak heran kalau Giethoorn disebut sebagai Venice of the Netherlands, alias Venice-nya Belanda. Akibat tak ada jalan raya, para penduduk pun menggunakan sepeda, perahu, atau berjalan kaki untuk bepergian. Setiap harinya penduduk Giethoorn menggunakan kanal sepanjang 4 km sebagai akses utama. Meskipun tak punya jalan raya, tetapi fasilitas di desa ini cukup lengkap. Sama seperti desa lainnya, di Giethoorn juga terdapat fasilitas seperti restoran dan berbagai toko kebutuhan. Tidak heran kalau daerah ini dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata paling populer di Belanda. Namun, hal yang paling menarik wisatawan adalah keindahan dan keunikan desa ini. Tak hanya unik guys, desa ini juga sangat indah. Wisatawan yang berkunjung pun serasa masuk ke negeri dongeng. Air di kanal sangat bersih. Banyak rerumputan dan pepohonan rindang, serta rumah-rumah warga yang cantik berjajar dengan rapi. Giethoorn bahkan pernah dinobatkan sebagai salah satu desa paling bersih di dunia. Udaranya di desa ini sangat bersih dan bebas polusi. Tidak ada asap dari kendaraan maupun pabrik. Selain bebas dari polusi udara dan air, desa ini bahkan menggunakan whisperboard untuk mengurangi kebisingan. Maka tidak heran jika desa ini sangat indah, tenang, dan nyaman, bak di negeri dongeng. Fakta berikutnya adalah lagu paus membantu memetakan dasar lautan. Paus sirip bernyanyi layaknya diva di dalam laut. Nyanyian paus jantan dianggap sebagai suara laut yang paling keras dari semua kehidupan laut dan dapat didengar hingga 1000 km jauhnya menurut Scientific American. Nyanyian tersebut dapat digunakan untuk memetakan dasar laut secara sonik, sebab nyanyian tersebut dapat mencapai kedalaman 2,5 km di bawah air yang memantul kembali dan memberikan pengukuran yang akurat kepada para peneliti. Nah, para ilmuwan rupanya telah menemukan cara menggunakan nyanyian itu untuk menjelajahi ketebalan sedimen laut. Paus sirip memang kalah pamor dengan paus biru dan paus bungkuk. Namun, paus sirip adalah makhluk luar biasa dengan kecepatan yang menakjubkan. Seperti paus besar lainnya, paus jantan menyanyikan lagu-lagu rumit untuk menarik pasangan pada frekuensi yang sebagian terlalu rendah untuk kita dengar. Dengan pertimbangan tersebut, maka Dr. Vaclav Kuna dan Dr. John Nyabelek dari Oregon State University kemudian berinisiatif untuk menyelidiki dasar laut menggunakan bantuan nyanyian paus. Dalam studi yang telah dipublikasikan di jurnal Science, peneliti menggunakan data lagu yang didapat dari 54 stasiun seismometer dasar laut di lepas pantai Oregon.
Stasiun-stasiun tersebut merekam banyak lagu dari paus sirip terdekat yang kadang berlangsung hingga 10 jam. Selanjutnya, peneliti membandingkan gelombang suara yang mengalir ke stasiun secara langsung dan yang menembus dasar laut menjadi gelombang seismik. Gelombang seismik kemudian memantul dari batas antara sedimen dan basal, serta basal dan kerak bagian bawah, sebelum mencapai stasiun. Dengan menggabungkan data itu, peneliti pun dapat mengungkapkan ketebalan sedimen laut. Hasilnya, peneliti menemukan kalau sedimen di sekitar stasiun mempunyai ketebalan dari 380 hingga 650 meter. Hasil tersebut lebih kecil dibandingkan dengan pengukuran konvensional sebelumnya. Fakta berikutnya adalah bahwa bunga bisa berubah warna. Beradaptasi atau musnah. Dua prinsip itu yang diduga menjadi penyebab warna bunga di dunia terpaksa harus berubah. Ada riset terbaru yang membuktikan bahwa bunga-bunga di seluruh dunia telah beradaptasi dengan cepat selama 75 tahun terakhir, yang merupakan imbas dari perubahan iklim atau kenaikan suhu dan penipisan ozon dengan mengubah pigmen ultraviolet pada kelopaknya. Adalah ilmuwan dari Clemson University yang mengklaim telah mengamati lebih dari 1.200 spesimen tanaman yang diawetkan dari 42 spesies berbeda dari 3 benua, sampai bunga yang diambil dari tahun 41 hingga tahun 2017 sudah dipublikasikan di jurnal Current Biology. Mereka kemudian meneliti kadar pigmentasi bunga menggunakan kamera yang sensitif terhadap ultraviolet. Hasil studi menunjukkan bahwa pigmentasi bunga yang menyerap sinar UV meningkat sepanjang paruh kedua abad ke-20. Peneliti menyebutkan bahwa ozon merupakan gas yang ditemukan pada lapisan stratosfer bumi yang menyerap sinar ultraviolet dari matahari. Dengan menurunnya jumlah ozon sejak tahun 70-an, maka tanaman dan makhluk hidup lainnya menjadi lebih terpapar pada radiasi ultraviolet. Perubahan iklim juga memicu radiasi UV semakin intens. Tanaman membutuhkan sinar matahari untuk tumbuh, tapi sama seperti kulit manusia, terlalu banyak radiasi ultraviolet juga dapat membahayakan mereka. Pigmen pada bunga ini tidak terlihat oleh manusia seperti merah kelopak mawar atau kuning bunga bakung. Banyak pigmen, termasuk pigmen UV, tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi digunakan oleh bunga untuk menarik penyerbuk dan melindungi dari radiasi UV. Karena itu, meskipun bunga-bunga tersebut mungkin tidak terlihat terlalu berbeda saat ini di mata manusia, tetapi tumbuhan itu telah mengalami perubahan yang signifikan dalam waktu yang sangat cepat, dalam upaya untuk beradaptasi dengan lingkungannya yang berubah-ubah. Namun tidak semua kelopak bunga terkena dampaknya secara merata. Peneliti mengungkap bahwa tanaman yang mengalami penurunan ozon yang lebih besar menunjukkan peningkatan pigmentasi yang lebih besar. Di sisi lain, tanaman dengan serbuk sari yang terpapar juga lebih mungkin mengalami peningkatan pigmentasi karena bagian ini sangat sensitif terhadap UV dan tekanan suhu tinggi dapat membuat serbuk sari tidak subur.
Fakta berikutnya adalah ada pelangi air di Cano Cristales. Sungai bernama Cano Cristales di Kolombia punya tampilan yang luar biasa uniknya. Dalam setahun, selama sekitar 6 bulan, Cano Cristales ini akan tampak seperti sungai-sungai lain pada umumnya. Namun pada 6 bulan lainnya, air sungai akan tampak berubah warna secara drastis. Iya, air Cano Cristales akan berubah wujud menjadi banyak warna pada bulan Juni hingga November. Keunikan inilah yang menjadi daya tarik bagi wisatawan yang dijamin akan mendapatkan pengalaman tak terlupakan di sana, guys. Mencapai Cano Cristales sebenarnya bukan perkara mudah bagi wisatawan lantaran aksesnya yang terbilang sulit. Keunikan warna airnya ternyata disebabkan oleh kombinasi antara warna tanaman, air, dan pasir. Ketika air mencapai ketinggian tertentu, spesies tanaman Macarenia clavigera yang berada di dasar air akan tampak berwarna merah cemerlang. Kemudian warna itu bersanding dengan kuning dan hijaunya pasir serta birunya air. Cano Cristales sempat ditutup untuk wisatawan selama bertahun-tahun karena ada kelompok gerilyawan yang bersenjata yang berkeliaran serta kekhawatiran akan dampak dari lalu lintas wisatawan yang tidak teratur. Sungai ini pun akhirnya dibuka kembali pada tahun 2009 dan keindahannya bisa dinikmati hingga saat ini. Fakta berikutnya adalah semut dapat mengangkat beban 50 kali tubuhnya. Meski ukurannya kecil, kita tidak boleh meremehkan kekuatan semut, sebab dia disebut sebagai hewan terkuat. Bayangkan saja guys, dia mampu mengangkat beban yang beratnya hingga 50 kali berat tubuhnya. Keren ya guys? Tentu saja kemampuan ini hanya dimiliki oleh semut. Inilah kelebihan semut dibandingkan dengan manusia. Seperti serangga lainnya, semut diketahui memiliki eksoskeleton atau kerangka luar yang cukup keras loh guys. Eksoskeleton ini terbuat dari zat yang disebut dengan kitin. Zat ini diketahui sangat kuat dan tahan lama. Ini memberikan semut perlindungan yang memungkinkannya mengangkat beban berat tanpa merusak tubuh. Selain itu, proporsi tubuhnya yang ringan dan kuat juga menjadi alasan semut bisa mengangkat beban berat. Massa tubuh semut sangat kecil, artinya beban yang mereka angkat lebih mudah untuk ditangani. Meskipun tubuhnya kecil, ternyata semut memiliki otot yang kuat untuk ukuran tubuh mereka. Otot yang ada pada tubuh semut ini diketahui mampu menghasilkan daya angkat yang luar biasa. Otot semut terdiri dari serat-serat otot yang sangat padat dan mampu berkontraksi dengan sangat kuat. Struktur otot ini memungkinkan semut mengangkat dan membawa beban yang jauh lebih berat dari tubuhnya guys. Rahang semut yang disebut mandible adalah alat utama mereka untuk mengangkat dan membawa benda. Rahang yang kuat dan tajam ini membuat semut bisa mudah menggenggam dan memindahkan objek. Ketika semut menemukan makanan yang ingin dipindahkan, mereka akan menggenggam dengan rahangnya. Selain rahangnya, kaki semut juga memainkan peran yang penting dalam kemampuan angkat mereka. Kaki semut yang kuat dan fleksibel memungkinkan mereka untuk menstabilkan tubuh ketika mengangkat beban. Semut menggunakan kombinasi kekuatan kaki dan rahang untuk mengangkat dan membawa beban berat.
Fakta berikutnya adalah mengunyah permen karet ketika mengupas bawang mencegah kita menangis. Bawang merah adalah salah satu bumbu yang paling banyak digunakan untuk memasak. Meskipun demikian, banyak orang yang enggan untuk mengupas dan memotong bumbu ini karena ketika memotong bawang, seringkali mata terasa perih dan menangis. Lantas, apakah penyebab menangis ketika memotong bawang? Ternyata, mekanisme menangis yang selama ini terjadi adalah air mata yang keluar setiap kali menangis diproduksi oleh kelenjar tersebut ternyata terangsang oleh suatu hal. Dalam kasus memotong bawang ini, kelenjar tersebut ternyata terpasang oleh sebuah zat dari bawang yang menguap ke udara mengenai mata. Dalam kasus memotong bawang ini, kelenjar tersebut ternyata terangsang oleh sebuah zat dari bawang yang menguap ke udara mengenai mata. Zat tersebut bernama syn-propanethial S-oksida. Zat tersebut muncul ketika bawang mulai dipotong dan menguap kemudian merangsang kelenjar-kelenjar mata. Sebuah studi mengatakan, jika kita mengunyah permen karet ketika memotong bawang, dapat mencegah kita untuk mengeluarkan air mata. Mengapa demikian? Mengunyah permen karet ketika memotong bawang mencegah air mata dengan memaksa kita untuk bernapas melalui mulut. Ini menyebabkan jumlah iritasi yang disebabkan bawang lebih kecil ketika mencapai kelenjar air mata dan akan mengurangi produksi air mata. Fakta berikutnya adalah siput bisa tidur selama 3 tahun. Mungkin banyak yang belum mengetahui bahwa siput merupakan hewan kecil yang memiliki pergerakan lambat dan mempunyai gaya hidup yang unik. Siput bersifat hermafrodit, artinya dia mempunyai organ reproduksi ganda, jantan, dan betina. Mereka tidak memiliki indera pendengaran, dan garam berpotensi racun bagi mereka. Namun, salah satu aspek yang paling menarik dari gastropoda ini adalah bagaimana mereka tidur. Tahukah kalian guys, seekor siput bisa menghabiskan waktu tidur yang panjang. Siput darat tertentu dapat tidur hingga 3 tahun dalam hibernasi atau estivasi. Siput sendiri membutuhkan kelembapan untuk bertahan hidup. Jadi jika cuaca tidak mendukung, mereka bisa tidur hingga 3 tahun lamanya. Hal ini bergantung pada keadaan geografi. Siput dapat beralih ke hibernasi atau estivasi. Tidak seperti manusia, siput tidur tidak tergantung pada siang atau malam. Umumnya, siput akan tidur nyenyak selama 13-15 jam. Setelah itu, mereka akan mengalami sentakan energi yang tiba-tiba selama 30 jam berikutnya. Fakta berikutnya adalah mata burung unta lebih besar dari otaknya. Otak adalah salah satu organ terpenting yang dimiliki oleh makhluk hidup, baik itu hewan maupun manusia. Setiap jenis atau spesies hewan memiliki ukuran otak yang berbeda-beda. Pada umumnya, ukuran otak dipengaruhi ukuran tubuhnya, sehingga hewan berukuran tubuh besar memiliki otak yang besar. Begitu juga sebaliknya.
Pada beberapa jenis hewan, ukuran otak yang berbeda ini mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Burung unta adalah salah satu jenis unggas yang tidak bisa berenang, namun dapat berlari dengan cepat. Uniknya, burung unta mempunyai ukuran otak yang lebih kecil dari ukuran matanya. Burung unta mempunyai bola mata yang berukuran besar, kira-kira diameternya hingga 5 cm. Namun, ukuran bola matanya yang besar ini penting untuk burung unta. Leher burung unta yang tinggi membuatnya sulit untuk bersembunyi di semak-semak dari musuhnya. Nah, dengan ukuran mata yang besar, maka burung unta bisa melihat sekelilingnya dengan lebih jelas secara detail. Ketika melihat ada musuh atau mangsa di dekatnya, maka burung unta akan berlari dengan kencang. Fakta berikutnya adalah burung hantu tidak memiliki bola mata. Tahukah kalian guys, bagaimana kita manusia memiliki bola mata? Nah, burung hantu tidak punya guys. Mereka mempunyai tabung mata atau silinder. Mata berbentuk batang yang tidak bergerak dalam rongganya seperti bola mata. Sebaliknya, burung hantu harus menggerakkan tubuh atau kepala mereka untuk melihat sekeliling. Karena menggerakkan tubuh mereka, kemungkinan akan menimbulkan suara yang akan memberitahu mangsanya akan kehadiran mereka. Burung hantu berevolusi untuk memiliki leher yang dapat berputar hingga 270 derajat tanpa bersuara. Penglihatan malam membutuhkan kornea besar yang memungkinkan cahaya dikumpulkan secara efektif bahkan dalam kegelapan. Itulah sebabnya sebagian besar hewan nokturnal seperti loris lambat atau tarsius memiliki mata yang besar. Tetapi burung hantu memiliki tengkorak yang kecil. Jadi mata besar mereka tidak dapat melebar. Mereka malah berkembang menjadi bentuk batang seperti burung hantu masa kini. Fakta berikutnya adalah ada 5 miliar pengguna internet di dunia. Pengguna internet terus meningkat seiring dengan digitalisasi. Kondisi ini sejalan dengan peningkatan kapasitas jaringan dan kecepatan internet yang kini sudah memasuki era 5G. Jumlah pengguna internet di seluruh dunia mencapai hingga 5,16 miliar orang pada Januari 2023. Angka ini merupakan 64,4% dari total populasi global sebanyak 8,01 miliar orang. Pengguna internet global selama Januari tahun 2023 meningkat sebanyak 1,9% dibandingkan periode tahun lalu, sebanyak 5,01 miliar. Laporan tersebut juga mengatakan bahwa orang-orang menggunakan internet dengan alasan utama adalah untuk memperoleh informasi. Alasan lain orang menggunakan internet adalah karena ingin berkomunikasi dengan keluarga dan teman, mendapatkan informasi berita dan peristiwa terkini, berbisnis, menonton hiburan, hingga bermain game. Berbagai kegiatan kini memerlukan koneksi internet di mana saja dan kapan saja. Nah, itulah tadi beberapa fakta unik dan menarik yang ada di seluruh dunia, guys. Dan buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya.